kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah mengutus pembaru atau mujaddid untuk memperbaharui tatanan umat Muhammad pada setiap 100 tahun. Nah, ini yang masyhur ya. Jangan-jangan yang mudah-mudahan saja ya, Kang Deddy Mulyadi itu adalah mujaddid. Ya, tidak bentuknya ulama mujaddid itu kan. Bisa jadi dia adalah seorang yang juga paham tentang agama, paham tentang sistem pemerintahan. Ya, gambaran baginda Nabi lah ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana? Beliau ini juga ahli tentang agama, pakar tentang pemerintahan, tentang tata negara, tentang berbagai macam hukum baik dunia maupun hukum akhirat. Ini yang kita butuhkan. Nah, ini menjadi pembaharu yang mungkin bisa jadi kita bisa melihat dari satu sosok di Jawa Barat khususnya adalah seorang sosok Kang Deddy Mulyadi ya. Ini bisa jadi karena tanda-tanda indikator mujaddid kita bisa pahami ya. Kalau yang namanya kritikan, tantangan, hujatan bagi seorang mujaddid itu baik, itu sudah biasa. Tapi bagaimana memperbaharui tatanan kehidupan, nah ini yang dibutuhkan. Balancing, keseimbangan antara dunia dan akhirat bisa kita lihat dari sisi itu. Nah, Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin ma yujaddidu laha dinaha. Sekali lagi, Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah ma yujaddidu laha dinaha. Sungguh setiap 100 tahun Allah mengutus seseorang yang akan memperbaharui agama untuk umat ini. Nah ini ya, jadi ya bisa muncul dari kalangan alim ulama yang mereka ini penuh dengan keteduhan, yang mereka ini mampu merangkul, yang mampu menyelesaikan problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat yang terus dinamis berkembang. Nah ini memang diperlukan setiap 100 tahun sekali. Indonesia baru berapa tahun ya? Indonesia 80 tahun merdeka ya. Kita sekarang masuk ke tahun 1447 Hijriah ya. Jadi ya 100 tahun akan muncul, entah mungkin di wilayah mana, tetapi kalau kita di Indonesia ya mungkin mudah-mudahan akan muncul para mujaddid yang bagaimana mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku kaum muslim dan muslimat, para penyimak, pemerhati, para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Allah menjaga diri kita, keluarga kita, terlebih terkhusus anak keturunan kita dari segala bentuk penyimpangan, kesesatan dalam beragama ini sampai hari kiamat. Tidak jarang seringkali kita jumpai video-video dari para mukimat, orang-orang yang pro dengan Imaduddin Utsman, yang mana mereka itu kelompok-kelompok yang suka mencari kesalahan klan Ba'alawi, membatalkan nasab mereka, membenci klan Ba'alawi ini. Dimana sering kita jumpai video-video mereka itu suka menyimpang, suka serampangan, dan suka melakukan keserampangan dalam beragama. Baik dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai tokoh agama, seorang kiai, seorang ustadz, akan tetapi keilmuannya itu tidak mencerminkan kalau dia itu seorang kiai. Orang mengaku kiai, orang mengaku ustadz, mengaku profesor misalkan, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi pengakuannya itu harus dibuktikan apakah dia itu benar-benar seorang yang betul-betul paham agama atau hanya sebatas mengaku berfaham agama. Dan ini bisa dilihat dari ucapannya. Baik, termasuk yang ada dalam video ini, mengaku seorang kiai, karena dia itu meletakkan gelaran KH, Kiai Haji, sebelum namanya. Berarti kan dia mengaku begitu, kalau dirinya itu adalah seorang yang berfaham agama. Boleh-boleh saja, sah-sah saja orang mengaku dengan gelaran apapun itu. Baik, pertama yang ingin saya kritik dari para mukimat ini termasuk kepada Imaduddin sendiri, yang mana dia itu membatalkan nasab klan Ba'alawi, membenci mereka. Akan tetapi gaya dan cara berpenampilan Ba'alawi ini ditiru, diikuti oleh mukimat ini. Mulai dari
cara dia bersorban, kemudian pakai jubahnya, corak gaya berjubahnya itu ditiru. Ini kan aneh, sebuah keanehan. Mestinya orang itu kalau membenci sebuah kelompok, maka apapun yang dilakukan, apapun gaya orang yang dibenci itu akan ditinggalkan, tidak akan ditiru. Nah ini malah ditiru. Ini apa maksudnya? Apakah karena kalah pamor? Apakah karena kalah saing dengan Ba'alawi, akhirnya menyudutkan, mencari-cari kesalahan serta membatalkan nasab Ba'alawi itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertama. Yang kedua, saya ingin mengoreksi apa yang dinyatakan dalam video tadi dari seorang yang mengaku dirinya seorang kiai, akan tetapi apa yang dikatakan itu tidak mencerminkan kalau dia itu faham agama. Jangankan faham agama, memahami ilmu dasar agama itu saja orang ini kacau. Bahasa Arabnya orang ini saja kacau. Ini bisa dilihat, bisa dibuktikan dari ketika dia salah membaca hadis Nabi Muhammad SAW secara lafaz. Jadi membaca hadisnya saja kacau, salah. Apalagi memahami sebuah hadis itu. Baik, dia itu membaca hadis Nabi SAW, yang kemudian dengan hadis ini dia halusinasi lah, berandai-andai bahwa KDM, seorang KDM, Kang Deddy Mulyadi itu adalah mujaddid abad ini, mujaddid zaman ini. Ini adalah sebuah fenomena termasuk keajaiban dunia yang keberapa itu ya, dari seorang yang keluar dari seorang yang mengaku dirinya itu berfaham agama, mengaku sebagai seorang kiai. Dia ingin mengangkat, berhalusinasi, berhayal kalau seorang mujaddid itu adalah seorang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Baik, pertama dia baca hadis ini, hadis Nabi yang memang sahih. Nabi SAW bersabda, Innallaha yab'atsu lihadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha dinaha. Pertama, dia membaca hadisnya ini saja secara lafaz itu sudah keliru. Dia membaca Innallaha yab'atsu lihadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin atau mi'atin sanah. Jadi membaca mi'atin. Mi'atinnya itu tak marbutonya dibaca kasrotain, dibaca tanwin. Ini keliru. Ini salah. Jadi membaca hadisnya saja dia keliru, salah. Dalam artian orang ini nggak faham ilmu dasar dalam beragama itu sendiri. Bahasa Arabnya saja kacau, serampangan. Maka bagaimana mungkin dia bisa memahami Al-Quran? Bagaimana mungkin dia bisa memahami hadis? Bagaimana mungkin dia itu bisa memahami kitab-kitab ulama yang semuanya itu adalah berbahasa Arab? Kalau dia bahasa Arabnya saja kacau, nggak faham. Makanya orang-orang seperti ini ya suka melakukan keserampangan, kengawuran, sehingga mengatakan semoga saja KDM menjadi seorang yang mujaddid abad ini, zaman ini. Karena apa? Karena ya orang yang katakanlah mengeluarkan fatwa serampangan semacam ini adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam ilmu agama itu sendiri. Bahasa Arabnya saja kacau. Baik ya, jadi yang pertama yang ingin saya koreksi dari seorang yang mengaku kayak ini, jadi pengakuan saja, akan tetapi ilmu dasar dalam beragama itu sendiri orang ini tidak memahami atau kurang memahami lah. Karena baca hadisnya saja sudah keliru, bukan mi'atin sanah atau mi'atin sanatin, itu salah. Yang benar itu mi'ati sanah. Jadi jangan dibaca tanwin, dibaca kasroh tanpa tanwin, karena itu diidofahkan. Baik. Kemudian dari sisi maksud hadisnya itu, ini sudah keliru, serampangan. Karena yang dimaksud atau kriteria mujaddid itu sendiri yang disebutkan oleh Nabi itu sendiri dalam hadis ini adalah man yujaddid laha dinaha. Jadi Allah itu akan mengutus untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Jadi orang ini akan menyelamatkan agama ini dari segala bentuk penyimpangan, kesesatan, kengawuran, keserampangan. Dikembalikan kepada Al-Quran,
yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan perkataan ulama-ulama salaf. Jauh dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dalam beragama. Ini yang dimaksud. Jadi kriterianya itu sebetulnya sudah disebutkan oleh Nabi itu sendiri dalam hadisnya. Man yujaddid laha dinaha. Jadi orang ini nggak faham. Pertama karena dia itu salah melafadzkan, maka dia tidak akan memahami dengan baik. Padahal hadisnya jelas, man yujaddid laha dinaha, bukan man yujaddid laha dunyaha. Tapi man yujaddid laha dinaha. Orang yang akan memperbarui agama umat ini, bukan orang yang akan memperbarui dunia umat ini. Bukan man yujaddid laha dunyaha. Baik, jadi orang yang memperbarui agama. Maka orang yang memperbarui agama ini adalah jelas seorang ulama dong. Mujaddid itu seorang ulama, sedangkan KDM apakah bisa dikatakan ulama? Bisakah KDM itu berbahasa Arab? Apakah pernah KDM mempelajari bahasa Arab? Punya basic pendidikan agama Islam dengan baik? Pernah masuk pondok pesantren misalkan? Pernah belajar kitab-kitab ulama? Pernah belajar fikih? Kalau iya, bisa dibuktikan. Dan kita baca bahwa riwayat KDM ini nggak pernah dia belajar fikih dengan atau tidak pernah belajar kitab-kitab ulama. Nggak ditemukan. Apakah iya seorang KDM kemudian bisa dikatakan seorang ulama, kemudian bisa dikatakan seorang mujaddid? Baik, jadi Nabi itu sebetulnya sudah menjelaskan kriteria mujaddid itu adalah orang yang memperbarui agama, bukan dunia. Karena dunia itu ikut. Agama itu sudah mencakup kepada semua aspek kehidupan manusia di dunia ini. Agama manusia baik, maka dunianya akan menjadi baik. Kenapa? Karena agama mengatur dengan baik. Jadi agama itu mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersosial dengan sama manusia, dengan sama makhluk. Maka yang disebut dengan orang yang soleh itu adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadah. Jadi orang yang dimaksud soleh, orang yang bisa dikatakan soleh adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadah. Orang yang bisa melaksanakan hak-hak Allah dengan baik dan orang yang bisa menyalurkan hak-hak manusia dengan baik. Jadi bukan hanya hak manusia dijalankan dengan baik, akan tetapi hak Allah ditinggalkan, dilalaikan. Ini bukan orang yang soleh. Lah agama itu mencakup keduanya. Makanya dalam beragama, kalau kita mengaji kitab fikih itu sudah mencakup semuanya. Ada fikih ibadat, ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, muasyarat, kemudian ada fikih jinayat. Jadi semuanya sudah diajarkan oleh agama. Dalam artian kalau agama seseorang itu baik, orang menjalankan agama dengan baik, dunianya pun akan menjadi baik. Baik, jadi yang menjadi basic di sini, yang menjadi dasar adalah bagaimana seorang itu faham agama dengan baik atau menjadi seorang ulama lah. Kemudian pertanyaannya, apakah iya seorang KDM ini adalah bisa dimasukkan dalam kategori ulama ini? Apakah dia pernah belajar bahasa Arab? Pernah belajar fikih? Ini pertanyaan. Dan ini harus dibuktikan kalau memang dipaksakan KDM itu menjadi seorang mujaddid oleh tokoh ini, oleh yang bersangkutan ini, yang mengaku dirinya seorang kiai. Baik, jadi seorang mujaddid itu bukan hanya orang yang bisa mengatur atau bisa memberikan fasilitas-fasilitas keduniaan saja seperti yang apa yang dilakukan oleh KDM selama ini. Sedangkan orang ini hanya mengukur KDM itu dari dunianya saja, karena KDM bisa melakukan fasilitas-fasilitas yang mendukung kepada masyarakat, kepada rakyat Jawa Barat khususnya, tanpa melihat aspek keilmuan dia dalam beragama. Kemudian dipaksakan, dihalusinasi oleh seorang yang mengaku dirinya seorang kiai, dia itu adalah seorang mujaddid. Ini kan serampangan, kengawuran, kesesatan dalam beragama. Naudzubillahi min dzalik. Baik, jadi sekali lagi mujaddid itu adalah seorang ulama. Orang yang berfaham agama. Karena agama kalau sudah baik, maka dunia akan menjadi baik. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari segala bentuk penyimpangan, kengawuran, keserampangan, kesesatan dalam beragama ini. Demikian, hadza minni wal 'afwu minkum wallahu a'lam bis-shawab.